derasnya perkembangan zaman, generasi muda perlu kembali mengenal akar budayanya, kearifan lokal, mulai dari nilai, tradisi, hingga seni, menjadi pengingat bahwa identitas tidak boleh hilang meski dunia terus berubah. Dengan menghidupkan kembali tradisi, anak muda dapat belajar, berkreasi, dan menemukan jati diri mereka. Ketika kearifan lokal dijaga dan dipraktikkan, tradisi bukan hanya bertahan, tetapi menjadi kekuatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Di jantung kota Surabaya, berdiri sebuah ruang sejarah yang menjadi saksi perjalanan seni dan perjuangan, Taman Budaya Cak Durasim. Tempat ini bukan hanya gedung pertunjukan, tetapi juga pusat pelestarian budaya yang terus hidup dari masa ke masa. Disinilah berbagai seniman lokal menunjukkan karya terbaik mereka, mulai dari ludruk, tari tradisional, teater, hingga musik khas Jawa Timur. Nama Cak Durasim diambil dari tokoh legendaris ludruk yang dikenal berani menyuarakan kritik pada masa penjajahan, menjadikan tempat ini simbol keberanian dan kebudayaan rakyat. Bangunan bersejarah ini dirawat sebagai cagar budaya, menghadirkan suasana klasik yang membawa kita kembali pada masa kejayaan kesenian Surabaya. Di setiap sudutnya tersimpan cerita tentang identitas, kreativitas, dan semangat masyarakat. Cagar budaya Cak Durasim bukan sekedar tempat, tetapi warisan yang menghubungkan generasi muda dengan akar budaya mereka. Sebuah pengingat bahwa seni adalah nafas kota, dan pelestariannya adalah tanggung jawab kita bersama. Hai guys, jadi hari ini kita udah di Cak Durasim buat nonton pertunjukan tari Tiga Sanggar. Ikutin kita terus ya. Sesi yang dimeriahkan oleh Sanggar Tiga Darah. Pak Kepala PT Taman Budaya untuk siang hari ini belum bisa bertemu dengan kita untuk pentas adik-adik dari ketiga sanggar. Ibu Tisnawati menjelaskan bahwa ia mengikutsertakan anaknya dalam festival seni karena ingin mengembangkan bakat seni yang sudah dimiliki anaknya sejak kecil. Ia merasa penting untuk mengenalkan kesenian Indonesia di tengah maraknya penggunaan gawai, agar anak-anak tetap mengenal dan mencintai budaya sendiri. Untuk itu, Ibu Tisnawati juga memperkenalkan budaya kepada anaknya dengan mengajaknya berlatih di sanggar-sanggar, sehingga anaknya bisa belajar dan berkembang dalam seni tradisional. Pada saat kami melakukan field trip di gedung Cak Durasim, kami sempat mewawancarai salah satu pengajar dari Sanggar Naraswari, yaitu Ibu Ica. Kami mendapatkan beberapa informasi terkait Sanggar Naraswari dan sedikit informasi terkait pertunjukan panggung ekspresi Tiga Darah. Sanggar Naraswari merupakan sanggar yang hanya berfokus pada tari Bali. Di bawah pimpinan Bu Made yang merupakan orang dengan keturunan Bali murni, Sanggar Naraswari berdiri tanpa bantuan dana dari pemerintah. Sanggar Naraswari hanya memakai fasilitas berupa pendopo yang terletak di Taman Budaya Jawa Timur sebagai ikhtiar untuk mempertahankan Sanggar Naraswari tetap eksis di antara banyaknya sanggar baru. Selain Sanggar Naraswari, juga terdapat beberapa sanggar lain yang juga turut memakai pendopo Cak Durasim, sehingga mereka harus berbagi waktu dalam pemakaiannya. Sanggar Naraswari sendiri memiliki kesempatan setiap hari Jumat pukul 4 sore.
Event panggung ekspresi seperti panggung ekspresi Bidadara ini dilakukan 3 kali dalam setahun. Dan dalam rentan waktu itulah mereka mempersiapkannya. Menurut Ibu Ica, tari Bali merupakan tarian yang paling sulit di antara tari tradisional lainnya, sebab dibutuhkan keluasan yang tinggi dalam prosesnya. Sehingga untuk proses seleksi murid yang mengikuti event seperti panggung ekspresi Bidadara ini dilihat berdasarkan kerutinan dia dalam mengikuti latihan. Di samping hal itu, terdapat motivasi yang dapat meningkatkan semangat siswa untuk rutin mengikuti latihan. Motivasi tersebut datang lantaran setiap 6 bulan sekali diadakan ujian yang nantinya akan mendapatkan sertifikat. Tidak hanya itu, juga terdapat berbagai lomba dan event yang melibatkan partisipasi dari siswa, sehingga dua hal tersebut dapat memicu semangat siswa untuk terus mempelajari tarian Bali. Selanjutnya, kami berkesempatan mewawancarai para penari dari Sanggar PLT Kreasi Baru yang menampilkan tari tani. Sebuah tarian yang menggambarkan kehidupan petani tempo dulu, mulai dari gerakan ke sawah, menebar benih, hingga memanen padi. Setiap gerakan yang dibawakan mencerminkan kerja keras dan kearifan lokal masyarakat agraris. Bagi mereka, tarian tradisional bukanlah sebatas kegiatan seni, tapi telah menyatu menjadi identitas dan kebanggaan. Sejak kecil, mereka sudah diajarkan orang tua untuk mencintai seni, sehingga keterikatan mereka dengan budaya lokal tumbuh erat hingga masa kini. Pengalaman mereka pun tak perlu diragukan lagi. Selama puluhan tahun, mereka telah tampil di berbagai panggung besar, mulai dari Istana Negara hingga luar negeri. Sebagai generasi pertama yang menekuni kesenian ini sejak tahun 1968, mereka tetap aktif hingga sekarang, menjadi panutan dan inspirasi bagi generasi selanjutnya. Namun, generasi muda saat ini memiliki tantangan besar untuk melestarikan budaya lokal. Derasnya pengaruh budaya asing yang masuk melalui kemajuan teknologi mengalihkan perhatian generasi muda dari budaya lokalnya sendiri. Menurut para penari senior ini, kehadiran orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mengarahkan anak-anak agar tidak lupa dengan akar budaya mereka. Dengan bantuan arahan dari orang tua, budaya lokal dapat terus dikenal dan dicintai generasi mendatang. Kesan-kesan kalian habis nonton 3 Sanggar tadi apa? Kesannya asik dan seru. Terus yang paling aku suka adalah tari panah karena bagus. Kalau dari aku, menurut aku pertunjukannya menarik. Terus kayak dari teater ini aku tuh jadi tahu ternyata setiap tari itu punya cerita. Jadi kayak misalnya ada tari yang menggambarkan tentang kegiatan anak-anak kecil di sehari-hari. Terus ada yang tari menggambarkan kehidupan kijang, kehidupan kambing dan lain sebagainya. Jadi menurut aku ini pengalaman yang paling berkesan selama aku hidup di Surabaya. Menurut kami tarian paling berkesan pada hari ini adalah tari jagoan karena yang nari adalah anak-anak kecil yang misalnya bersemangat, loncat-loncat, ceria. Dan menurut kami itu sangat lucu sih, dan lucu. Oke, kalau menurut aku itu yang paling berkesan itu tari Legong Kraton. Soalnya tuh gerakannya tuh tajam banget dan kayak eye catching banget deh gitu ya. Terus kalau dari aku itu aku paling suka tari Bali karena pertama pakaiannya tuh bagus, terus kayak mencolok gitu warna pink keorenan gitu ya. Terus aksesoris yang dipakai itu juga banyak. Terus pokoknya itu kayak yang paling oke gitu, baju-bajunya. Dan tapi yang lain oke banget, tapi aku lebih suka tarian Bali karena dia kayak sangat centil, sangat lucu kayak gitu. Dan terus yang paling berkesan buat aku tuh tempatnya, karena tempatnya tuh PW banget ya, udah dingin. Terus tempatnya tuh vintage gitu, kita berdua suka vintage kebetulan. Terus pokoknya kita nyaman lah nonton di Jadurasi Mini. Jadi buat kalian kalau mau nyaksiin kayak tarian tradisional, gak tarian doang tapi ada teater juga, pokoknya yang kearifan lokal itu bisa ke Jadurasi. Jadi tadi dari penampilan Cicak Duraisim ini sangat berkesan sekali untukku. Ya, benar-benar membuka cakrawala pengetahuanku bahwasannya kebudayaan lokal kita rupanya masih punya penerus. Tadi ada berbagai penampilan dari anak-anak TK, bahkan sampai nenek-nenek 70 tahunan juga masih ikut menampilkan kesenian Cicak Duraisim ini. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh.